Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini adalah permainan yang sangat-sangat menarik yang dibawakan pada ronde ke-9 USC Championship 2021, yaitu permainan antara Super Grandmaster Fabiano Caruana menghadapi Super Grandmaster Dario Schwartz. Dan untuk itu tanpa berlama-lama, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Fabiano Caruana memulai langkah dengan pion ke C4 dan ini pembukaan Inggris. Kuda ke F6, kuda ke C3 dan pion ke E5. Dilanjutkan kuda ke F3, kuda ke C6. Kita lihat di sini variasi 4 kuda. Pion ke G3 mempersiapkan fianchetto gajah ke depan dan gajah ke B4 mengancam kuda juga dengan mempersiapkan rokade. Gajah ke G2, di sini hitam rokade, kuda ke D5 di mana mengancam gajah sehingga gajah mundur ke C5 yang mungkin saja dapat dibantu dengan kuda mengancam pion lemah ke depan. Di sini B4 dimainkan mengancam gajah. Kuda memukul pion, kuda memukul kuda dan gajah memukul kuda. Dilanjutkan dengan kuda memukul pion pusat tentunya. Benteng ke E8 mengancam kuda, kuda ke D3 mengancam gajah. Di posisi ini bahwa gajah kembali pernah dimainkan dan di sini gajah mundur ke A5. Dan ini langkah no penalty sehingga setelah langkah ke-10 ini kita memiliki partai yang baru. Bagaimana putih untuk menanggapi hal ini? Fabiano Caruana melanjutkan dengan rokade, pion ke C6 saat ini, menyelamatkan gajah sewaktu-waktu ke depan. E3, D6, dan kuda ke F4. Dilanjutkan dengan gajah ke F5, gajah ke B2. Pada posisi ini bahwa gajah untuk ke C7 salah satu opsi yang bisa dilakukan. Di sini gajah ke E4 menawarkan gajah dan di sini tidak diterima oleh Fabiano Caruana dan ini opsi terbaik. Gajah ke H3 langsung menguasai diagonal ini dan mungkin saja ke depan untuk mengusir gajah sehingga diagonal ini bisa digunakan kembali. Sebelumnya teman-teman, apabila gajah memukul gajah maka inilah yang diharapkan oleh hitam, yaitu dengan kuda memukul kembali, di mana ke depan mensupport pion. D3 kita ambil mengusir kuda, maka kuda ke D2 teman-teman mengancam benteng. Benteng ke E1 ada menteri ke B6 mengancam gajah, gajah ke A3 dan menteri ke A6. Di mana ke depan juga untuk secara tidak langsung di sini mengancam gajah dan apabila gajah kembali, menteri kembali dan komputer menunjukkan ini sebanding teman-teman. Dan untuk itulah kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini Fabiano Caruana memainkan dengan gajah ke H3 sehingga dilanjutkan benteng ke B8 di mana mensupport pion melaju ke B5. D3 saat ini sehingga gajah mundur ke G6 lalu gajah kembali ke G2 sehingga mencegah juga rencana untuk memajukan pion karena pion ini akan menjadi lemah. Gajah ke C7 dimainkan, A4 saat ini, A6, E4 juga kita lihat langsung menutup gajah menjadi gajah yang cukup pasif ke depan. D5 dilanjutkan, maka pion C memukul pion, pion memukul kembali, dan gajah memukul kuda. Menteri memukul kembali, kuda memukul pion. Di sini memforking menteri dan gajah, menteri kembali ke D8 dan H4 saat ini. Untuk menjebak gajah ke depan, F6 membuka ruang bagi gajah, benteng ke C1. Yaitu dengan jelas dua kali mengancam gajah, gajah ke D6, dan kuda ke E3. Kita lihat teman-teman bagaimana rencana dari Fabiano Caruana, di mana nantinya menteri akan bermanuver, memajukan pion apabila gajah menyelamatkan diri kuda aktif sehingga ancaman skakmat. Dilanjutkan B5 saat ini, yaitu juga mendorong untuk mempromosikan pion ke depan. Pion memukul pion, pion memukul kembali dan menteri ke G4 sesuai rencana sehingga gajah ke F8 dan benteng ke D1 mensupport pion tentunya ancaman dari menteri karena menteri sudah berpindah. B4 saat ini mempromosikan pion, D4 teman-teman, B3 dan H5 mengusir gajah, gajah ke F7, D5 saat ini di mana langsung juga mendiskoneksikan untuk melindungi pion ke depan juga ke depan dapat memajukan pion. Di sini raja ke H8. Untuk itulah karena apa pion dimajukan sehingga tidak ada pinan dari menteri dan benteng ke B1. Kita melanjutkan dengan gajah ke C5 mengancam kuda dan kuda ke F5 ancaman skakmat. Apa yang harus dilakukan? Di sini
benteng gigi 8 melindungi pion. Sebelumnya teman-teman, apabila di dalam posisi ini gajah kembali, maka akan dilanjutkan dengan H6 saat ini. G6 tidak menerima, maka kuda ke D4, di mana ke depan untuk bermanuver memforking. Dan di sini juga pion ini cukup berbahaya. Apabila gajah memukul pion ini, maka kuda ke C6. Menteri ke C8 menawarkan menteri, di sini menteri ke F3 mengancam pion. Gajah ke G7 melindungi pion, maka kuda memukul benteng. Menteri memukul kuda, benteng memukul pion, mengancam menteri. Menteri ke E5 dan benteng ke B7. Di sini ke depan juga disupport oleh benteng dan di komputer pun menunjukkan putih sangat unggul. Dan untuk itulah kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini dimainkan dengan benteng ke G8. Maka coba teman-teman, Anda pause video ini, temukan opsi terbaik putih di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan. Langkah itu ialah dengan pion ke H6. Tetapi sebelumnya bukan ini yang dimainkan oleh Fabiano Caruana, tetapi dengan menteri ke F3 teman-teman. Ini yang dimainkan. Tetapi kita akan membahas sebelumnya di posisi ini H6. Karena apa? Apabila tidak diterima, maka jelas kuda juga akan cukup baik ke depan. Dan apabila pion memukul pion, memang inilah yang dihindari, yaitu membuka benteng mengancam menteri, di sini menteri ke F3. Di mana ke depan di sini juga mengancam pion, lalu juga kuda mengancam pion. B2 saat ini, maka kuda memukul pion. Benteng ke G7, benteng ke D2. Dan lihat teman-teman, di sini pun putih masih tetap lebih baik. Dan di posisi ini dimainkan dengan menteri berpindah ke F3 dan tepat juga di posisi ini posisi kritikal di mana benteng ke B4. Langkah blunder dari hitam. Sebelumnya teman-teman di posisi ini bahwa gajah memukul pion adalah langkah terbaik. Terlihat mengorbankan gajah dan apabila diterima gajah maka G6 simpel. Menteri kembali, simpel pion memukul kuda. Benteng memukul pion, pertukaran, menteri memukul kembali, dan kita lihat komputer pun menunjukkan ini sebanding. Namun di dalam posisi ini, yaitu dengan ini juga keberuntungan bagi Fabiano Caruana dengan benteng ke B4. Di sini H6 opsi terbaik. Rencana dari hitam ialah mengapa melakukan langkah ini trik. Karena apabila hitam saat ini langsung memukul pion ini, maka inilah yang dipancing oleh hitam. Karena apa? Gajah memukul pion saat ini. Menteri memukul gajah, baru benteng memukul benteng. Di sini apa? Hitam menang kualitas, di mana ke depan juga mensupport pion. Oke teman-teman, sehingga di sini Fabiano Caruana tidak lagi terjebak dengan H6. G6 dimainkan dan kuda ke G7. Cukup kuat kuda ini membuat perwira tidak bisa bergerak. B2 dilanjutkan dan E5 saat ini. Apabila pion menerima pion, jelas tidak ada perlindungan terhadap gajah. Di sini gajah ke D4 dimainkan mengancam pion dan E6 mengancam gajah. Gajah ke E8 dan kita lihat semuanya perwira stuck di baris semula. Dan di posisi ini kelanjutan dari Fabiano Caruana yang cukup baik dengan pengorbanan pergantian kualitas. Benteng memukul gajah, benteng memukul benteng, lalu benteng memukul pion. Gajah ke A4 masih dilanjutkan, mungkin mensupport juga benteng ke depan melakukan skak. Di sini benteng ke B7 menguasai baris ke-7. F5 dimainkan. Dan coba teman-teman, lagi-lagi Anda pause video ini, temukan opsi terbaik putih di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan. Langkah itu ialah dengan kuda memukul pion teman-teman. Dan ini yang dimainkan oleh Fabiano Caruana. Di sini benteng ke D1 skak. Sebelumnya apabila pion menerima pengorbanan, maka menteri memukul pion, ancaman skakmat tidak bisa dicegah. Benteng ke G7, jelas pion menerima skak. Raja berpindah, menteri ke F7 skakmat. Dan di posisi ini, bahwa hitam masih berusaha dengan melakukan skak, benteng ke D1, maka gampang saja raja berpindah ke H2, menteri ke F6, tetapi setelah kuda ke D6, di sini juga hitam menyerah. Karena apa? Menteri memukul menteri, gajah memukul kembali. Di sini mengancam benteng, juga kuda ancaman skakmat. Sehingga benteng ke A8 membuka ruang bagi raja. Maka di sini langkah gajah memukul benteng, gajah memukul gajah, dan benteng ke G7
langsung juga membatasi ruang sehingga ancaman skakmat. Kita ambil benteng ke F8, maka tetap kuda ke F7 skak. Benteng wajib menerima, pion memukul kembali, dan kita lihat salah satu ke depan langsung melakukan skakmat. Bagaimana teman-teman? Permainan yang cukup menarik yang dibawakan oleh Fabiano Caruana, dan semoga permainan ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Berikut adalah standing setelah ronde 9. Di mana Alexander Lenderman masih memimpin permainan diikuti Wesley So, Samuel Sevian, Ray Robson, Leonard Menguas, Fabiano Caruana, Daniel Naruditsky, Sam Saklan, Jeffrey Siong, Lazaro Brujon, Darius Schwartz, dan John Burke. Baiklah teman-teman, demikianlah permainan hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel dengan cara like, subscribe, dan share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely